Kita mulai kajian perdana kita untuk kitab Syarah Aqidah Wusta. Syarah Aqidah Wusta karya Imam Sanusi Al-Maliki. Kemarin kita sudah muqaddimat. Sekarang Sugro juga sudah kalau di kelas bolak-balik. Di atas Sugro itu Wusta, paling tingginya Kubro. Jadi sekilas dulu sebelum kita mulai ngaji, maka bab pertama itu adalah perkenalan dulu dengan apa yang kita kaji. Jadi Syarah Wusta ini adalah Wusta tepatnya. Jadi Imam Sanusi itu nulis matan lalu syarah. Matan syarah, matan syarah. Yang pertama ditulis beliau adalah Kubro dulu. Kubro itu yang paling besar, isinya lengkap. Jadi pembahasan tentang subhat-subhat orang-orang yang sesat akidahnya dibahas, ikut jawaban-jawabannya. Metode seperti ini itu bikin kita panjang karena mengulas kesalahan orang, tidak fokus terhadap apa yang mau kita ajarkan. Makanya kitabnya besar, Kubro. Kemudian beliau tulis syarahnya. Setelah itu beliau merasa kitab itu terlalu panjang karena seperti ditulis nanti di muqaddimah, banyak orang yang merasa kitab ini perlu penjelasan, terlalu repot. Akhirnya beliau menulis yang versi ringkasannya, muncullah Wusta. Dari namanya pertengahan, Wusta itu bisa ditebak bahwa nanti bakal dikecilin lagi. Nah, benar. Setelah Wusta kemudian ditulis syarahnya, syarah Wusta yang kita baca sekarang. Kemudian masih dianggap terlalu sulit. Akhirnya beliau mengecilkan lagi jadi Sugro dan ditulis juga syarahnya, Umul Barohin itu. Itu pun masih ada yang merasa terlalu sulit. Ada ibu-ibu yang merasa sulit paham, akhirnya dikecilin lagi jadi Sugro yang paling kecil. Di luar itu ada muqaddimat yang sudah kita hatamkan. Nah, posisi Sugro itu di mana? Ya. Jadi harus diketahui Sugro itu dari sejarahnya kan sebenarnya ringkasan dari Kubro. Ringkasan. Jadi di sini ya namanya ringkasan, maka posisi Imam Sanusi ada yang tetap saja sesuai dengan apa yang di Kubro. Misal yang pertama adalah ketika di Kubro itu Imam Sanusi keras sekali ke Muqallid. Muqallid itu imannya nggak sah. Tapi yang disebut Muqallid harus diingat. Yang harus disebut Muqallid itu orang kalau ditanya terus hatinya jawab saya nggak tahu, nggak yakin, cuma ikut-ikut. Yang itu sebenarnya bisa disepakati bahwa ini imannya bermasalah. Jadi mengkritik Imam Sanusi terlalu berat di sini ya juga nggak pas juga, karena batas Muqallidnya adalah Muqallid yang memang nggak tahu apa-apa, memang merasa nggak yakin terhadap apa yang didengar orang, ya cuman ikut-ikutan saja. Nah, ini tetap tanpa ampun ke Muqallid ini. Kemudian ada beberapa hal yang berubah tapi dari Kubro. Misal penjelasan tentang ketika bahas Qudrah misalkan ya. Qudrah itu kemudian di sini nanti dikaitkan dengan karomat, ya dunia sufi-sufi, karomatul aulia. Nah itu
Itu dijelaskan di sini nanti. Juga ada beberapa contoh-contoh yang nggak ada di kubro juga di sini dijelaskan. Jadi sifatnya ringkasan, lebih kecil, tetapi tidak melulu, bukan harus yang ada di sugro dikecilin, tapi bisa jadi yang tidak ada di kubro, maksudnya tidak ada di kubro itu ditulis di sini beberapa bagian. Nah, semoga hatam lagi ini. Nanti kalau sudah selesai kita ke kubro biar selesai. Dan Imam Sanusi ini seorang yang terkenal dengan kewaliannya. Beliau ahli hadis, ahli tafsir, ahli usul, komplit lengkap ya. Juga sufi, beliau seorang sufi. Jadi makanya kita ngaji kitabnya Imam Sanusi ini komplit ya, ada aspek fikihnya ketika bahas itu, ada aspek usulnya, ada aspek tasawufnya, banyak ya. Kita nanti akan kerasa banget nanti di istilah-istilah beliau itu. Kita langsung bahas dari halaman berapa ini? 119 ya. Dari Syarhul Aqidah Al-Usta 119. Coba dibaca. Saya lupa nggak pakai biar jelas. Saya ambilin mikrofon dulu. Ampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi, pendahuluan muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Syekhul Faqihu, berkata siapa Syekh Al-Faqihu yang faqih, Al-Imamu Al-Alimu yang menjadi imam, Al-Alimu yang alim, Al-Allamatu yang sangat alim, As-Salihu yang salih, Al-Waliyu yang wali, Al-Arifu yang arif, yang kenal pada Allah, Arif billah ya. Al-Muhaqqiqu yang tahqiq, Ar-Rabbaniyu yang Rabbani, Sahibul Isyarati yaitu pemilik isyarat, wal ibarati dan beberapa ibarat, Ungkapannya dan beberapa ungkapan, As-Sunniyati yang bangsa sunnah. iya, kalau dibaca sunniyah bangsa sunnah. Kalau saniyah bagus ya. As-Saniyati yang bagus. Wal hikamil luqmaniyati dan hikmah-hikmah yang bagus juga. Luqman. Luqman. Yang seperti hikmahnya Luqman Al-Hakim. Luqman. Nah, ya. Beliau pemilik isyarat dan ibarat yang bagus dan hikmah yang seperti Luqman, kebijakan seperti Luqman Al-Hakim. Wal haqaiqil qudsiyati dan hakikat-hakikat ketuhanan. Qudsiyah yang suci benar. Iya. Wal anwaril muhammadiyati dan cahaya-cahaya Nabi Muhammad, kenabian. Ya, cahaya yang bersifat dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Wal asrari rabbaniyati dan rahasia-rahasia yang dinisbatkan kepada ketuhanan. Imamus sadiqina
yaitu pemimpin para salik, para penempuh jalan menuju Allah. Ya, sufi. Istilahnya salik ini kan sufi. Orang-orang sufi. Sufi. Al-hamilu fi zamanihi liwa al-arifin. Al-hamilu yang hamil kan itu Pembawa. benih penghafal Al-Quran. Bukan, di sini pembawa. Oh, pembawa. Tergantung konteks. Kalau hamil Quran, iya. Kalau di sini al-hamil itu pembawa. Pembawa di zamannya liwa al-arifin, panji orang-orang yang arif. Arif ini biasanya istilah lain dari wali. Jadi arif itu biasanya dinisbatkan kepada seorang yang terkenal dengan kewaliannya. Begitu. Sayyidi Abu Abdillahi Muhammad bin Yusufa As-Sanusiyu Al-Hasaniyu radhiyallahu anhu. Ya, amin. Yaitu Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani, semoga Allah meridhoinya. Ya. Di muqaddimah ini belum perkataan Imam Sanusi. Tapi penulis naskahnya yang menyebut Imam Sanusi adalah faqih, ya memang ahli fikih madhab Maliki. Beliau kemudian wali, terkenal kewaliannya, doanya mujarab, banyak orang yang datang minta doa, dan sampai salah satu kisah yang masyhur, beliau pernah ngimami, pernah berdoa, semoga semua yang di belakang saya ini bermakmum, maksudnya tidak pernah dibakar api nar, gitu, neraka. Ternyata ada orang yang matul karena waktu itu dia pas sholat, pas dari pasar bawa daging, belanjaan daging, terus sholat makmum ke Imam Sanusi, dagingnya ditaruh. Ternyata kemudian sampai rumah dimasak, dagingnya nggak mateng-mateng, itu mentah terus, sampai lama ditunggu mentah terus. Akhirnya terus kemudian bilang ke Imam Sanusi, saya punya daging ndak masak-masak, jadi ini ajaib sekali, ndak matang-matang, mentah terus, segar dagingnya. Akhirnya terus Imam Sanusi kaget, jangan-jangan kamu bawa sholat di belakang saya ya? Iya kan. Nah ya itu, saya memang berdoa kepada Allah semoga yang ada di belakang saya semuanya tidak dibakar api. Ya itu akhirnya. Tapi yang Sanusi terus pesan, jangan cerita ke orang sewaktu saya masih hidup. Nah, ya begitulah Imam Sanusi. Jadi panjinya orang arifin, ya beliau, simbolnya dulu imamnya ya beliau. Perkataannya itu teliti, detail, dalam. Itu yang sebut sahibul isyarat wal ibarat, dan ahli hakikat. Terus wal anwaril muhammadiyah, ini kalau dibaca biasa saja bisa kita artikan ya cahaya ajaran Nabi Muhammad. Itu kalau mau dibaca datar-datar saja ya. Tapi kalau mau dibaca ala tasawuf jadi beda ini. Karena tasawuf punya konsep Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Bukan. Tetapi kalau dalam tasawuf gampangnya bahan baku alam semesta. Ya ini barang yang kudus, makhluk. Tapi kemudian dari makhluk ini kemudian diciptakan
alam semesta seluruhnya. Itu yang disebut Nur Muhammad. Ada orang yang apa namanya, ya nggak selesai ngaji, kemudian menyangka Nur Muhammad ini qadim, kemudian ada menyangka Nur Muhammad ini Allah sendiri. Itu jelas sesatnya, jelas. Tapi ya itu, Imam Sanusi sampai ke belakang nggak bakal ini Nur Muhammad itu enggak. Ini kan bukan lafadznya Imam Sanusi, ini lafadznya penulis naskah. Nah, lafadznya Imam Sanusi sendiri tidak ada bahas gini, karena beliau ahli hadis. Dan Nur Muhammad ini secara hadis dhaif, jadi tidak masuk akidah, tidak masuk. Jadi orang yang nggak percaya ya tidak masalah. Kalau mau percaya seperti kalangan sufi ya silakan saja. Tetapi hadisnya tidak ada yang sorry, yang betul-betul qot'i begitu. Jadi tidak masuk syarat sebagai akidah. Kalau cuman isyarat-isyarat banyak, isyarat-isyarat menuju itu, ya, itu banyak. Oke. Benih nur yang diciptakan Allah ya, sebelum diciptakannya semua makhluk, Nur Muhammad ya. Lah yaitu nur yang diciptakan Allah sebelum semua makhluk. Yang dari itu kemudian diciptakan semua makhluk. Ya kan bahan bakunya. Bahan baku. Ya itu saja. Itu tidak termasuk akidah tadi. Bukan. Bukan. Nggak termasuk. Karena kalau dimasukin apa-apa dimasukin akidah, maka konsekuensinya orang yang nggak percaya jadi ahli bid'ah. Makanya yang bisa masuk akidah itu hanyalah yang hadisnya tidak diragukan lagi, dia qat'iyul wurud dan qat'iyud dilalah. Kalau hadis, kalau Quran jelas qat'iyul wurud, tapi harus qat'iyud dilalah. Kalau enggak qat'iyud dilalah, ya, bukan, tidak masuk kategori yang dalam tanda kutip harus diterima oleh semuanya, yang dilalahnya ya, bukan ayatnya. Kalau ayatnya wajib diterima, ingkar satu kafir langsung. Tapi kalau dilalah yang enggak qat'i, maka dilalah itu ya tempat ikhtilaf para ulama. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, semuanya bisa ditimbang dengan dalil. Tidak mesti langsung jadi akidah semuanya, terus salah satunya, terus kalau enggak berarti sesat. Ya harus ditimbang dulu yang sesuai dalil yang mana. Oke. Makanya hadis sahih tapi tidak mutawatir itu tingkatan ilmunya donni atau qat'i. Nah, itu nih kalau satu kan, satu masih donni tingkatan ilmunya. Kenapa? Karena satu orang bisa salah. Itu kalau jadi pendukung dipakai dalil pendukung, dipakai. Banyak akidah pakai dalil yang tidak mutawatir, meskipun donni dipakai, tapi hanya pendukungnya. Harus ada pondasinya, itu harus dalil yang mutawatir. Kalau jadi pondasi tidak bisa, karena pondasi tidak boleh donni. Kalau pondasi itu donni, maka efeknya adalah kalau ada ikhtilaf soal itu maka jadi bid'ah. Makanya jadi tabdi nanti, dikit-dikit ahli bid'ah, dikit-dikit ahli bid'ah. Itu yang terjadi ke orang-orang Wahabi, karena tidak memilah kekuatan dalil. Akhirnya beda dikit dengan mereka langsung ahli bid'ah. Padahal memang itu bisa diperdebatkan banyaknya, dan bahkan banyak dari kesimpulan mereka yang tidak tepat. Ya nantilah ketika pembahasan. Ini masih belum. Terus beliau Sanusi Al-Hasani. Tapi Al-Hasani ini dari ibu. Ya, Hasani dari ibu. Ibu beliau yang Hasani.
Loh, nasab kan nggak dari ibu, tapi dari ayah. Kenapa kok beliau Hasani? Kalau ayahnya bukan Hasani kan enggak? Ya itu kan kebiasaan di sini. Kebiasaan di daerah beliau enggak ya, dari ayah dan ibu itu juga oke. Ya, karena kemuliaan itu, kalau kemuliaan itu dari kedua orang tua itu jalan. Yang enggak jalan itu kan apa istilah nasabnya enggak jadi dari ibu, terus kemudian beberapa hukum fikih yang terkait itu. Misal dapat humus, ya kalau Ahlul Bait zaman dulu kan dapat humus. Itu kalau dari bapak, kalau dari ibu enggak. Terus enggak boleh zakat, nerima zakat enggak boleh, karena sudah dapat jatah humus. Itu hukum fikih terkait itu. Tapi kalau soal kemuliaan, maka sama, dari bapak, dari ibu ya tidak masalah, semuanya sama-sama kemuliaan. Kok ada di garis nasab yang bersambung dengan Nabi. Terus Maksudnya saya di depan nggak ditulis saya Hasani di biografinya beliau kayak itu. Wajadatul imami as-Sanusi li abihi kanat hasaniyatan nasabi. ya bihi. Li abihi. Iya, berbeda berarti ya. Oke. Di halaman berapa itu di sini? Di halaman 13 ya. Oh, halaman 13. Di kitab-kitab lain ibunya. Nah, 13. Tapi Jeddah. Oke. Lah iya, Jeddah Jeddah. nenek kan. Walidha qad yulaqabul imamu as-Sanusiyu bil hasani min jihati waladati abihi. Walidati abihi. Iya, dari ibu kan. Iya benar. Ibu ayahnya gitu. Jeddah kan nenek. Oke. Iya. Ya benar, dari jalur perempuan. Iya. Ayahnya. Nenek, ayah. Ayah. Tapi kan, iya. Kalau di halaman 11 itu, wa ummuhu, ya, Syarifah Hasaniyah. Tapi kemungkinan Jeddah yang akurat memang Jeddah. Neneknya kayak itu. Nenek. Berarti tetap dari segi bapak kan itu. Ya enggak. Iya bapak, tapi bapaknya kan dari ibu. Putus perempuan maksudnya. Putus perempuan. Sama seperti istilah Habib begitu. Itu per daerah sebenarnya, Habib Syarif. Per daerah. Apakah dari jalur bapak saja, ibu saja, itu kan hanya sekedar panggilan saja. Yang nggak boleh sama sekali otak-atik kan hukum fikihnya. Yang penting hukum fikihnya terkait humus, zakat dan seterusnya, ya itu yang nggak boleh. Kalau cuman tradisi ya tidak ada masalah. Hanya ketika ribut-ribut soal itu tuh aneh gitu. Meributkan, kok adat kok diributkan, ya terserah lah mau manggil apa kan. Ya sama seperti Imam Sanusi ini, mau digugat mau gimana ya, beliau terkenal Al-Hasani memang, meskipun min jahatil ya bukan orangnya nggak tahu, tapi memang ya adatnya begitu di daerah sana ya, gimana lagi. Terus kan. Oke. Alhamdulillahi al-alimi al-qadiri. Adapun segala puji ialah
bagi Allah yang maha mengetahui, yang maha kuasa, al-munfaridi yang esa bil khalqi dengan menciptakan, wa tadbiri dan mengatur, al-munazzahi yang suci, anil hajati ila mu'inin dari kebutuhan, ila mu'inin pada penolong, au wazirin atau perdana menteri, penolong juga, pembantu. Iya, pembantu wazir. Alladzi ahata yang meliputi ilmuhu apa ilmunya Allah, bima yatalajlaju dengan sesuatu yang tersimpan fid dhamiri di dalam hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala tidakkah ya'lamu tahu man siapa orang khalaqa yang menciptakan, ala ya'lamu tidakkah mengetahui siapa dia, man kepada zat, khalaqa yang menciptakan siapa, man. Bahwa adapun man, al-latifu ialah maha lembut, al-khabiru ialah maha mengetahui. Khabir, mengetahui, teliti. Ialah maha teliti. Maha teliti. Jadi di sini ini sama seperti di muqaddimahnya Sarah Sugro, tapi beda redaksi. Ini maknanya sama. Allah itu al-alim al-qadir, jelas. Al-munfarid bil khalqi wa tadbir. Yang dia sendirian menciptakan, tidak ada pencipta lain. Maksudnya segala ciptaan. Yang khalqi itu artinya mencipta dari tiada. Ya. Kalau manusia kan tidak bisa mencipta dari tiada. Dari tiada menjadi ada. Khalq. Kalau yang begini ini khalq, itu hanya Allah. Tadbir yang ngurus setelah tercipta, itu hanya Allah juga. Yang lain tidak bisa. Yang lain itu gimana terus? Terima jadi. Terima jadi. Tukang bikin meja. Ya dia tidak kholak. Sudah ada kan banyak. Dia cuma mengolah jadi meja ini. Kemudian apakah dia yang tadbir? Ya dia cuma bisanya ngelap, bersih dan seterusnya. Tetapi yang betul-betul tadbir ya Allah, yang betul-betul merawat dalam arti sesungguhnya, yang mempertahankan bentuk ini ya Allah. Kalau Allah itu sudah tidak mau mempertahankan bentuk meja ini, ya mejanya rusak meskipun orangnya itu berusaha untuk merawat. Jadi itu yang dimaksud. Pokoknya semuanya itu Allah. Begitu. Nah, kalau ingat ini, orang itu ya nyampe ke level muraqabah. Karena semuanya yang kita lihat itu adanya dari tiada menuju ada. Termasuk gerak ini, gerak kita ini. Adanya dari tiada menuju ada, yaitu Allah. Yang lain ya terima jadi, menggunakan saja. Kita ini kan cuma pengguna. Terus al-munazzainil haja ila mu'ina wazir. Allah ini tidak butuh penolong sama sekali. Malaikat, gimana malaikat Jibril? Apa bukan wazir? Bukan. Apa enggak nolong? Enggak. Ya mau malaikat mau manusia sama saja. Sama saja. Dan terus gimana? Ya bukan karena hajah, tapi karena Allah mau begitu. Jadi kalau digambar itu bukan Allah, terus kemudian lewat siapa, kemudian terjadi apa. Tetapi Allah ke goalnya langsung iya, ke orang yang menjadi perantara ya iya. Yaitu Allah semua yang khalaq tadbir. Semuanya begitu langsung. Tidak ada wasithah, tidak ada media. Cuman memang Allah maunya menampakkan begitu. Akhirnya ya
Orang yang nggak paham hakikat salah paham. Dikira Allah nggak ikut-ikut, yang dilihat adalah makhluk. Ya. Makanya kalau di kitab lain itu ketika membahas aras misalkan, aras itu kan dipikul. Aras kan dipikul malaikat. Dipikul malaikat. Kemudian pertanyaannya, apakah Allah membutuhkan aras dan membutuhkan yang mikul aras? Dari segi hakikat tidak. Bukan begitu. Tetapi Allah yang membawa aras dan pemikulnya. Karena itu kekuatan yang dipakai adalah yang jalan itu sebenarnya kan kudroh iroda Allah semuanya. Ya. Bukan ditopang, bukan apa, begitu. Yang jelas Allah nggak bertempat ya, bukan Allah yang dipikul, aras yang dipikul. Ya. Ilmunya mengetahui apa yang ada dalam hati jelas. La ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Terus Nahmaduhu subhanahu ala ni'amin la tuhsa. Nahmadu memuji siapa kami kepada Allah subhanahu ala ni'amin atas beberapa nikmat la tuhsa yang tidak terhitung. Wa min ajalliha, dan ialah termasuk paling agungnya ni'am, ma tafaddala bihi subhanahu min nikmatil imani. Ialah sesuatu yang menganugerahkan siapa Allah bihi dengan ma min nikmatil imani, dari nikmat keimanan, yang berupa nikmat keimanan. ya, nikmat paling besar adalah ma tafaddala bihi. Apa tafaddala bihi? Memberi anugerah. Maksudnya apa itu? Tanpa diminta ya. Tanpa nih. Nikmat yang tanpa diminta itu fadl. Nikmat fadl yang tertinggi adalah iman. Berarti iman itu bukan karena kita minta, tapi karena dikasih. Ini dalam kalau mau di dalam. Orang yang beriman itu karena fadl. Kalau nggak dikasih fadl, nggak bisa. Nggak bisa. Ini memang ya karena Allah berkehendak. Nanti ketika iradah kan dibahas lagi detailnya. Artinya orang yang kafir memang tidak dikehendaki untuk iman. Ya memang begitu. Yang dikehendaki iman ya untung. Alhamdulillah. Nah itu yang disebut fadl. Kita ini kalau nggak dapat fadl ini ya nggak bisa. Nggak bisa. Dikasih tahu gimana pun nggak bisa. Karena manusia itu diberi kemampuan untuk buta. Nah itu. Dan ini hebatnya Allah. Saking hebatnya Allah, Allah bisa membuat dirinya diingkari. Padahal gak bisa harusnya. Gak bisa. Ibarat sampean bikin robot gitu, bikin AI. AI-nya itu akan tahu kalau dia adalah ciptaan sampean kan. Pasti tahu. Tidak tahu karena dia ya pokoknya jalan ya AI. Pasti. Karena nggak bisa diingkari. Terlalu niscaya. Tapi Allah dengan kehebatannya, kudrah dan iradahnya, dia bisa menciptakan orang yang tidak percaya kepadanya. Bisa ingkar seingkar-ingkarnya. Itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Tapi meskipun begitu, dikasih hukum. Yang kafir masuk neraka. Yang iman enggak. Itu fatal.
Ya untunglah kita kena yang iman. Terus Wa man nabil huruji fi aqaidihi min zulmatit taqlidi wa asrihi ila muttasi'i anwaril anwari asahihati al-mutli'ati ala ainil iqani. nah, dah. Apa itu? Dan Allah memberikan anugerah sehingga keluar dari kegelapan taklid menuju luasnya cahaya-cahaya, Wa asrihi dan belenggu taklidnya. menuju keluasan cahaya-cahaya penalaran yang benar. Al-mutliyati ala ainil iqani, yang memperlihatkan hakikat keyakinan. Ya. Jadi ini juga anugerah ini. Allah ngasih anugerah pada seseorang sehingga imannya itu bukan karena taklid, bukan karena ikut kata orang, ikut karena orang tua, tapi karena penalaran yang sahih. Nah, di sini penalaran sahih, berarti ada penalaran yang enggak sahih. Ya, nanti kita bahas. Tidak semua penalaran itu sahih. Kalau ada orang yang nanya lagi, sahih menurut siapa? Nah, itu kan masih levelnya masih newbie. Karena hakikat itu jelas ya. Hakikat itu jelas, tidak abu-abu. Ketika sudah dibahas nanti, kalau nggak mau terima, ya silakan ditentang. Kalau bisa, kita lihat nanti argumennya. Ya orang-orang yang nggak taklid, nggak ikut, bisa yakin betul. Karena ada penalaran yang sahih. Meskipun penalarannya nanti tidak harus penalaran ala ilmu kalam ya catatannya. Nggak ada itu. Imam Sanusi sendiri di kitab-kitabnya tidak mewajibkan harus ilmu kalam ini. Tidak. Di Saramul Barohin jelas. Ya, jelas. Bukan. Yang dimaksud penalaran sahih itu yang al-jumli. Nah, yang global. Yang global yang tiap orang itu pasti sampai ke situ. Dia aksioma yang semua orang ya pastilah, pasti dapat. Ya. Tapi ini anugerah. Tapi banyak yang nggak dikasih. Yang sampai mati kalau ditanya kenapa kamu kok Islam, jawabannya nggak bisa. Ya, iya orang tua saya. Seandainya ditanya kalau kamu misalkan lahir di Kristen gitu, kira-kira Islam mau enggak? Kira-kira nggak bakal. Itu cuma kebetulan. Berarti seandainya kita balik lagi, seandainya kamu lahir di jahiliyah gitu, di masa jahiliyah, kira-kira ikut Nabi Muhammad apa enggak? Kenapa ikut Abu Jahal? Gitu. Kira-kira ikut Abu Jahal. Gitu. Cuman untung aja dikasih yang benar. Untung aja posisinya ditaruh di lahir dari orang Islam. Tapi ya begini bermasalah. Bermasalah. Tapi kalau orangnya masih Islam, saat taklid-taklidnya itu bukan taklid yang mengafirkan, yang sampai level kafir. Dia ikut orang tua, tapi mesti mikir mesti. Kan diajari mesti. Mesti mikir. Ya mau Tuhan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak sholat. Nah, mesti dia sholat karena yakin Allah itu ada. Kalau ditanya nggak ada, ya emang ini siapa yang bikin? Mesti ada tuh yang bikin. Nah, itu sudah nazar yang sahih, ya sudah cukup itu. Yang penting dia punya jawaban yang meyakinkan untuk dia, ya sudah. Nah, itu yang dimaksud. Terus Wa man ahaqqu min maulana jalla wa azza bil hamdi wa jami'u sifatil kamali innama tajibu lahu wa yajizu an ihsaiha al aqlu wal lisan wal bananu. Apa ini? Siapakah
Oh, siapa? Hmm. Waman dan siapa? Ahakku ialah lebih berhak. Siapa man min maulana dari Tuhan kita Jalla wa Azza bilhamdi dengan pujian wa jami'u sifatil kamali dan semua beberapa Eh, sifat yang bukan dan ini. Sedangkan. sedangkan wa jami'u sifatil kamali sedangkan semua sifat-sifat kesempurnaan innama tajibu ialah sesungguhnya hanya pasti lahu bagi Allah wa yu'jizu an ihsaiha wa ya'jizu dan tidak mampu an ihsaiha dari menghitung sifatul kamal. Mm-mm. Al aklu apa akal wal lisanu dan lisan wal bananu dan hati. Ya, dah. Kalau terjemah yang bagus itu bagus. Wa man ahaqqu maulana jalla wa azza bil hamdi wa jami'u sifatil kamali innama tajibu lahu. Siapa lagi yang lebih berhak untuk dipuji dari Allah? Ya. Sedangkan seluruh sifat kamal itu hanya Dia yang punya. Hanya tajibu itu niscaya. Hanya menjadi keniscayaan bagi Dia. Semua sifat kesempurnaan hanya jadi keniscayaan bagi Allah. Artinya bagi orang lain, bagi makhluk, ya ada sifat kesempurnaan ada. Nabi itu punya sifat-sifat kesempurnaan. Orang soleh punya sifat kesempurnaan. Tapi tidak wajib. Sifat kesempurnaan ini menjadi wajib akli hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah saja. Sehingga yang layak dipuji hanya Allah. Makanya alhamdulillah pemilik hamdu seluruhnya itu hanya Allah. Karena memang sifat kamal itu hanya milik Allah. Yang lain itu ya ada tetapi tidak wajib, bukan merupakan sifat wajib. Meskipun ada. Nah, itu beda jauh. Yang sifat wajib dan mungkin itu kan jauh sekali bedanya. Terus di sini ada kata kunci yang sering diabaikan oleh para pengkritik syairah. Wa yajizu an ihsahil aqlu wal lisan wal banan. Apa artinya? Tidak bisa membatasi sifat kamal ini, akal tidak bisa, lisan tidak bisa, hati tidak bisa. Berarti ada berapa sifat kesempurnaan Allah? Tidak terbatas. Sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Nah ini keyakinan Imam Sanusi dan seluruh Asy'ariyah. Menjadi aneh bagi kita yang ngaji itu kemudian diulang-ulang ya orang Wahabi bilang. Asy'ari itu sesat, hanya membatasi sifat ada 20. Ini belajar dari mana ya? Lebih jelas, sifat Allah itu tidak terbatas. Yang 20 itu adalah sifat wajib akli yang bisa kita jangkau. Itu toh yang bisa kita pastikan dengan akal kita. Yang lain tidak bisa kita pastikan dengan akal. Ada lagi yang sebagian kita dapat pastikan tapi dengan jalur riwayah ya, sunnah, nakli. Ya itu diterima. Ada lagi yang dinakli tidak ada. Cuman kita yakini itu ada karena sifat Allah tidak terbatas. Cuman kita nggak tahu dan ya karena akal kita tidak nyampe, Nabi tidak menjelaskan, berarti akli nakli sudah buntu, ya sudah. Tidak usah lagi dibahas. Tapi yang jelas kesempurnaan Allah itu tidak ada batasannya. Ya, sifatnya Allah tidak terbatas kalau dihitung. Ya. Sejelas ini orang bisa salah paham. Ya karena memang nggak ngaji sebenarnya. Kalau ngaji kan lucu ya, kita baca diulang-ulang. Membatasi sifat, menolak sifat, padahal ada hadis, padahal ini apa maksudnya? Oh nggak ngerti istilahnya kok komentar ya. Padahal ini standar ya.
Seluruh Sanusiar ini kan standar, kurikulum standar di Asy'ariyah yang belakangan. Terus Wa kullun ni'ami, adapun semua nikmat dunyan wa ukhra, baik di dunia dan di akhirat, wa huwa al-munfarid subhanahu bi ikhtira'iha. Wa huwa adapun kullun ni'am. Allah Allah. Wa huwa adapun Allah al-munfaridu ialah sendiri, yang sendirian, ialah yang sendirian, subhanahu bi ikhtira'iha, dengan menciptakannya kullun ni'am. Fadlan sebagai keutamaan, apa tadi? fadlan Fadl. anugerah Yang tanpa diminta. tanpa diminta, minhu dari Allah. Udah. Semua nikmat di dunia dan akhirat itu diciptakan oleh Allah sendiri, dan itu fadl, tidak diminta. Pemberian, murni pemberian, bukan karena usaha. Itu fadl. Jadi tidak ada orang yang boleh merasa berhak dapat nikmat. Berhaknya itu sebagai kewajiban atas Allah. Itu tidak ada. Salah. Saya ini sudah sholat, maka Allah wajib memberi saya surga. Tidak ada orang yang berhak bilang begitu. Tidak bisa. Saya ini sudah berusaha, maka Allah wajib memberikan saya keuntungan. Saya ini sudah bertani dengan benar, maka Allah wajib memberikan saya hasil panen yang bagus. Tidak ada yang boleh bilang begitu. Karena semua kenikmatan dunia akhirat itu fadl. Kalau dikasih, ya itu alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, Allah punya hak prerogatif untuk itu. Ya kamu sabar. Nah, cuman kalau masalah akhirat itu ya mesti dikasih. Kenapa? Karena Allah sendiri di Quran yang mengatakan itu. Bukan karena kita yang ngatur, bukan, karena Allah Ta'ala memang mengatakan itu. Tapi kalau di dunia kan enggak ada jaminan kan? Tidak ada jaminan. Sehingga nikmat dunia itu tidak bisa kita tagih seolah-olah itu hutangnya Allah terhadap kita. Saya punya tetangga dulu. Dia yang cerita tetangga yang lain. Cerita ke saya, itu si Fulan dia gak sholat katanya. Padahal dulu kencang sholatnya. Saya tanya, kenapa? Iya, kata saya ini sudah sholat, sudah wiritan macam-macam, tetap saja keadaan saya seperti ini. Maksudnya susah secara ekonomi. Akhirnya berhenti nggak sholat. Dikira logikanya begini, saya ini ibarat pekerja, saya sudah kerja, tapi gaji saya nggak dibayar. Dikira Allah itu pegawai yang wajib membayar gaji. Nah itu kan yang salah secara akidah, fatal salahnya. Karena bukan seperti itu kontraknya di dunia. Itu terserah Allah, tapi mesti dibayar. Cuman bentuknya seperti apa, kapan itu, nah itu yang kita nggak bisa ngatur. Ini jelas pasti ada. Kalau nggak ke orangnya, ke anak cucunya. Gitu. Innalillah. Kedengeran. Bukan tetangga yang ceritaan. Nah, beda. Bukan orang sini. Bukan orang sini.
Kan saya pindah-pindah ya. Ya. Intinya sebenarnya kalau di hadis ada yang Rasulullah pernah menjelaskan bahwa kita itu tidak masuk surga dengan amal kan, dengan amal. Ya, hadisnya sahih. Artinya meskipun pada akhirnya tetap masuk surga, ya tetapi bukan amal, itu fadl semua. Karena sak rentetan paketnya itu semuanya, ya itu memang sudah kehendak Allah semuanya. Ya jadi sebenarnya kita dijadikan muslim fadl, dapat surga fadl. Kalau secara hukum akli kan tidak harus, intinya itu. Bukan berarti terus Imam Sanusi dan Asy'ariyah kemudian bilang, kalau kamu sholat nanti belum tentu masuk surga ya. Kalau kamu Islam belum tentu. Bukan begitu maksudnya. Tapi Allah tidak wajib membuat aturan seperti itu. Artinya kalau seandainya aturannya dibalik, Allah berkehendak bikin aturan beda, itu bisa. Jadi maksudnya sekedar itu. Seandainya Allah berkehendak kalau sholat masuk neraka misalnya, ya bisa saja. Wewenang penuh untuk itu. Maksudnya cuma bilang begitu. Ya nanti. La tustahaqqu minhu bisyai' siwa karamihi. Walaysa ma'hu fi isaliha thani. Ya. Tidak ada orang yang bisa merasa berhak dari Allah ya. Sedikit pun. Karena yang ada itu hanya karom. Apa karom? Karom itu apa? Kedermawanan. Jadi karom ini gini. Karom itu di arti pertama tadi kemuliaan. Ya benar, dermawanan benar. Tapi arti karom itu sebenarnya gabungan keduanya. Jadi karom ini sifat dari atasan ke bawahan. Itu karom. Jadi kalau bukan karena tuntutan, bukan karena keharusan, tapi ngasih, nah itu karom. Terus kalau yang bawah ini sebenarnya nggak berhak, terus kurang ajar misalkan, dimaklumi, gak apa-apa sudah, gak direken, tingkahnya gak direken, tetap aja dikasih. Nah itu karom. Jadi kalau karom ini berlaku untuk orang besar yang sudah nggak ngereken kesalahan-kesalahan kecil, sudah butuh apa-apa sekarang, terus dikasih. Kayak orang yang kaya sekali, misalkan kemudian mau ngasih bantuan ke tetangganya, terus dia sudah nggak mikir, ini tetangga ini ngerasani saya, nggak mikir sudah. Mau tetangganya bersyukur atau tidak, membantu atau tidak, atau malah ngerasani, udah terserah, pokoknya ini kasih semuanya bagi. Nah begitu. Nah itu karom. Jadi gabungan makna itu karom. Kalau ada tetangganya ngasih terus kita bales, ya enggak, itu belum karom. Masih bales-balesan itu ya. Belum. Untuk menyampaikan nikmat itu, tidak ada pihak kedua yang menyampaikan nikmat itu. Berarti nikmatnya seperti tadi, langsung dari Allah itu langsung nyampe ke objeknya, tidak ada perantara sama sekali. Ya, di Muqaddimat dibahas, tidak ada yang bisa tawassul kan? Tawassul dalam arti tawassulnya orang musyrik itu diyakini soal nikmat itu melalui makhluk tertentu, siapapun itu, malaikat kayak siapa kayak sama aja. Enggak kan, bukan begitu yang dimaksud. Tapi beda dengan tawasul doa yang memang syar'i.
Ya, kan begitu kemudian dikasih catatan. Tapi kalau tawasulnya ke dewa-dewa ya, ke berhala segala macam kan enggak. Karena memang tidak ada nyampainya nikmat itu tidak melalui perantara siapapun, tidak ada sanin. Karena perantara itu juga menjadi perantara karena Allah. Kita dikasih uang oleh juragan. Dan juragan itu dapat uang dari mana? Yang menggerakkan juragan ini siapa? Ya Allah semuanya dalam semua proses. Jadi makanya rezeki yang kita dapat, kenikmatan yang kita dapat, itu semuanya murni langsung dari Allah sebenarnya. Tapi dalam prosesnya Allah menggerakkan banyak objek, banyak makhluk seolah-olah itu yang menjadi penyebab. Padahal ini cuma seolah-olah. Secara hakikat semua itu dari Allah. Tapi kemudian kenapa kita berterima kasih? Karena ada hadis yang nyuruh kita berterima kasih ke orang. Nah, secara hakikat semuanya itu ya langsung dari Allah. Bukan melalui perantara, tapi langsung dari Allah. Tidak ada perantara. Nah, berdasarkan ini saya kemudian pernah nulis di aula, episode berapa saya lupa, logikanya tawassul itu. Tawassul itu kayak tukang pos atau kayak ordal begitu, itu kan salah ya. Banyak kan yang ngajar begitu. Yang ya pengajar aswaja tetapi nggak paham yang seperti ini sehingga mengajarkannya salah. Tawasul itu ibarat kita itu kalau mau ke presiden nggak nyampe sehingga harus lewat siapa dulu, lewat ordal. Ya itu kan menyesatkan karena seolah-olah dalam ini fi isoliha fanin, seolah-olah padahal tidak ada itu. Tawasul itu doa langsung pada Allah, tetapi menyebut makhluk yang dicintai Allah sebagai bukti bahwa yang dicintai Allah ini saya sangat menghormatinya. Dengan perantara hormat saya, cinta saya ini, tolong kabulkan ya Allah. Itu doanya langsung ke Allah. Tawas. Ya, oke. Ini panjang sudah. Ada pertanyaan? Nah, itu masalah kan pakai bahasa perantara. Kita bisa langsung ke Allah kalau masih pakai perantara. Ya tadi kan ada bahasa perantara. Iya. Kalau kita langsung ke Allah, kenapa kok pakai perantara? Sebenarnya kan tidak ada perantara itu. Cuman karena bahasanya saja itu ya. Bahasa. Nah, bahasa perantara itu dapat dari mana? Itu sekedar istilah kan? Istilah. Wasilah. Wasilah itu ya perantara. Perantara amal baik. Itu perantara. Seandainya pertanyaannya sama dibalik. Kalau Allah itu kan maha mendengar. Maha mengabulkan. Kenapa kita masih amal baik? Nggak langsung saja berdoa. Sama kan? Sama kan pertanyaannya? Kan sama berlaku. Ya sama. Masalahnya kenapa kok kita amal baik dulu sebelum berdoa, kita istighfar dulu sebelum berdoa, sedekah dulu. Kenapa? Karena diperintah. Iya itu karena diperintah. Karena tawasul karena diperintah. Iya, karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan sebenarnya tawasul itu nyebut wali atau siapa itu kan yang amal kan juga amal kita kan. Penyebutan sendiri itu kan wujud cinta kita. Kan itu sebenarnya yang bunyi kan itu. Ya. Cinta kita kepada orang yang dicintai Allah.
Hanya begitu. Itu amal kita, itu cinta kita, itu amal kita sendiri. Cuman ya mosok mau apa-apa ngomongnya harus seribet itu. Karena enggak. Ya sama kayak orang bilang, saya periksa ke dokter terus alhamdulillah sembuh. Kalau nggak ke dokter tadi ya tetap sakit. Mosok pas gara-gara ngomong begitu terus kita vonis itu ahli bid'ah kan? Jadi kalau ditanya orangnya kan, ya iya saya tahu yang menyembuhkan Allah, yang apa semuanya Allah. Tapi masa mau tiap mau bicara harus kalimatnya serigit itu kan? Enggak. Ya cuman masalah itu saya. Yang penting kan maksudnya. Ya, Mana bi sifat jalal kan? Jalal Jamal. Oke. Masuk agak dimbang ya. Yang dibahas mulai tadi kan kamal ya. Ya, itu dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Jadi pembagian sifat itu ada banyak, tergantung mau dilihat dari perspektif apa perspektifnya. Kalau dilihat dari sumbernya, pembagian sifat itu ada dua, ada sifat akli, ada sifat nakli, kan begitu. Dari sisi aklinya bisa sifat wajib, mustahil, jaiz. Tergantung mau disebut dari sisi apa sifat itu diklasifikasikan. Nah, kalau kita mau mengklasifikasikan sifat itu dari segi karakternya ada dua, bisa dibagi dua sifat Allah, Jalal sama Jamal. Jalal itu sifat yang menunjukkan ketegasan, keagungan. Kalau Jamal itu enggak, yang enak-enak bagi kita. Sifat-sifat yang pokoknya enak lah, memanjakan manusia. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti itu. Dan Al-Mannan, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Kalau Jalal itu yang maha, ya seperti itu, Al-Jabbar, ya, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, dan seterusnya. Dan ini dua-duanya ini harus ada, diperlihatkan, harus ada, harus seimbang kita memahami Allah itu, dua-duanya ini harus dipahami. Jangan cuman ingat surga, neraka juga harus. Ya kan? Surga ini perwujudan dari sifat jamalnya, neraka ini jalal. Kita dikasih nikmat rezeki hidup di dunia enak, yaitu jamal. Tapi di dunia kita juga dikasih sakit, dikasih mati, dikasih susah. Nah itu jalal. Meskipun kita ini berlaku dalam semua hal ya, semua hal. Jadi orang jahat juga dapat dua, jamal jalal. Ahli maksiat dapat dua. Meskipun ahli maksiat, jahat dan seterusnya, ateis, murtad dan seterusnya, tetap dikasih nikmat kan? Dikasih enak hidupnya. Banyak yang kaya, wah seneng-seneng. Nah itu jamalnya. Jalalnya ini tetap di satu sisi juga dikasih enak. Sebaliknya yang orang soleh itu enak apa enggak enak? Orang soleh satu sisi ya enak, dapat ketenangan, dapat ini macam-macam, derajatnya tinggi kan. Sisi lain ya susah juga, ya ruwet juga, ya sakit juga, ya mati juga dan seterusnya. Doanya ya sama. Doanya orang kafir, doa. Apa orang kafir kalau doa nggak dikabulkan? Dikabulkan, tapi nggak mesti. Orang soleh, wali, dikabulkan, tapi juga sama, nggak mesti, nggak ada jaminan. Artinya nggak bisa ngatur Tuhan.
nggak bisa ngatur Tuhan. Orang yang sudah bahkan ya di kisah para nabi pun juga sama kan. Yang insya Allah itu kan sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad tidak bisa ngatur, tidak bisa memastikan. Akhirnya keluar ayat insya Allah itu. La takunu syai'in illa fa'ilun dzalika qadan illa insya Allah. Terus ya semua hal kaum muslimin doa menang, yuk kalah. Ya kalah ya perang. Ya kadang menang. Untuk apa? Menunjukkan jalal. Enggak cuma jamal. Nah, itu. Supaya merasa kita ini enggak ada apa-apanya. Allah tetap yang pegang otoritas. Nah, begitu. Ya, itu saja. Itu pembagian sifat dari segi yang berbeda, perspektif yang berbeda. Ada lagi? Hanya sifat tadi kaitannya dengan akhlak yang perlu ditiru yang jalannya, yang jamalnya, yang tidak perlu ditiru yang jalannya. Akhlak ke siapa dulu akhlaknya? Ya, akhlak kepada manusia. Kepada manusia. Jangan kalau dirampok orang gimana? Dikasih. Iya. Terus kalau anaknya nakal gimana? Nakalnya ini punya perspektif. Nah, itu. Kan bisa Loh iya, tapi hatta Gus Bahak pun itu harus marah. Kalau enggak bisa. Enggak bener itu. Enggak bener. Anak iya enggak apa-apa dimaklumi, tapi kan ada batas. Oh, Nabi yang ngajari 10 tahun enggak sholat pukul kan begitu kan. Nah, itu harus itu. Itu keniscayaan. Kalau cuma salah satunya kita pakai enggak bisa. Ya cuma ada batas ya. Ada batas yang khusus Allah ya enggak bisa kita tiru. Ya al-kibriya ya jelas khusus Allah kan. Nah, terus ini apa? Nyembelih. Makan hewan. Itu gimana? Jamal Jalal. Jamal Jalal. Ayo. Jalal. Kalau niatnya untuk tubuh. Loh iya, niatnya untuk tubuh. Ke hewannya gimana? Gak kasihan ya? Nah iya, kan syariat nyembelih hewan dengan cara halal ya. Hewan yang halal disembelih sana. Itu jalal yang diperlihatkan. Jalal. Ya kita yang suruh. Ya memang begini. Ya Allah maunya. Di dunia itu ya begini. Begini, ada yang memang kita bunuh dalam tanda kutip ya. Ya benar bukan dalam tanda kutip, memang dibunuhnya untuk kita konsumsi. Kenapa? Yaitu sifat jalal yang ditampakkan. Makanya orang yang gak tegaan untuk nyembelih itu bukan sifat yang terpuji, dianggap sifat lemah. Bukan malah dipuji di syariat. Gak tegaan untuk nyembelih itu gak tegaan. Saya termasuk gak tegaan kalau hewan besar. Nah, karena kok koyo ingat apa lehernya manusia gitu. Hewan besar. Kalau cuma ayam gitu kan nggak mirip gitu. Cuman itu bukan sifat yang terpuji. Bukan malah oh ini penyayang, oh ini enggak. Karena ini bukan begitu, desain semesta. Bukan begitu. Ya harus itu. Yang penting caranya baik. Begitu kan itu asinul qatla kan begitu caranya baik. Ya itu aja. Jadi jauh harus dua-duanya. Tidak bisa salah satunya. Ya. Apa lagi?
terkait keimanan kan. Adapun fardhu, apa orang yang tidak berdoa tapi qalbi ala dinika kita apa untuk meminta keimanan terus. Maksudnya pertanyaannya gimana? Adapun bila keimanan itu termasuk fardhu yang tanpa diminta. Heeh. Sedangkan kita kan selalu berdoa Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Mm-mm. Iya. Nah, imannya kapan, doanya kapan? Imannya kapan, doanya kapan? Yang iman sudah dari dulu. Doanya kan baru sana. Artinya imannya kan dikasih ya karena itu. Memang dikasih sebagai fadl. Doa itu juga bagian dari fadl. Karena memang sunnatullahnya. Kalau orang mau dikasih itu dibuat berdoa. Ya itu dari Allah juga. Itu dari Allah. Dalam arti bukan dikasih iman gara-gara doa, kalau nggak doa terus nggak dikasih iman, bukan itu. Tapi memang orang yang beriman dia akan meminta untuk imannya sabat. Ya. Terus Terkait sifat kamal tadi kan hanya niscaya bagi Allah. Terus kalau sifat-sifatnya Nabi itu kan juga kalau di ilmu kalamnya wajib. Itu berarti wajibnya li. iya, ada sifat wajib juga. Tapi ini yang dimaksud kamal-kamal yang versi tertinggi. Sak kamal-kamalnya sifat manusia itu kan terbatas. Kalau ini kan yang dimaksud di sini adalah yang betul-betul tanpa celah sama sekali. Kalau yang itu Allah. Ya berilmu misalkan kan sifatul kamal. Kita juga berilmu. Tapi kan beda itu levelnya. Ilmunya secara hakikat sudah beda. Ya. Ada lagi? Sudah. Ya sudah. Kita akhiri untuk sesi ini. Minggu depan insya Allah kita lanjut ke pembahasan sholawat. Ini baru alhamdulillah dari tadi. Sholawatnya nanti dengan karakter-karakter kenabian, sifat-sifat kenabian itu kita bahas minggu depan. Ya. Karena Imam Sanusi ini kalau ke Nabi Muhammad itu wes ya lumrahnya orang Islam yang arif, ya lumrahnya ya full tertinggi begitu, pujiannya itu akan memuncak sekali ya. Pujiannya orang yang cinta sejati begitu. Ya, sehingga itu akan kita baca di redaksi selanjutnya.